Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur Ma'iyah dimanapun panjenengan berada. Ini saya tadi siang baru nyampe rumah ya, kemarin baru dari Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo. Ini saya ingin membahas tentang beberapa pertanyaan atau lontaran lah, lebih tepatnya lontaran atau tuduhan atau apa ya, hal-hal yang memojokkan ya, pokoknya menjawab lah, intinya menjawab, berusaha untuk menjawab. Orang yang mengatakan gini, misalnya Cak Nun ilmunya tidak bersanad, kan gitu toh, masih ada itu yang komen-komen seperti itu, dan itu dulu juga sempat mencuat itu tuduhan-tuduhan seperti itu ya, Cak Nun tidak bersanad. Terus ada lagi yang mengatakan ya di kolom komentar itu, ngaku Nahdiyin tapi kok mencintai kiai yang tidak bersanad gitu ya kan. Di video-video saya sebelumnya kan ada pengakuan tuh, saya mengaku bahwa saya Nahdiyin, dan memang saya Nahdiyin. Saya dulu sekolah di Denayar Jombang, tempatnya Mbah Bisri Sansuri ya. Terus ono tuduhan bahwa ngaku Nahdiyin kok seneng sama kiai yang nggak bersanad ya, maksudnya ya Cak Nun itu loh, seakan-akan itu memisahkan. Nah, NU itu nggak mungkin Ma'iyah kan gitu. Nah, ini pikiran seperti apa? Padahal Gusmu sendiri itu dulu pernah mengatakan bahwa Cak Nun itu kiai tanpa sorban, mesti gak macak itu, tidak bergaya sebagaimana umumnya kiai, dan guru tanpa sekolah. Maksudnya meskipun tidak berstatus guru di sekolah tertentu, tetapi beliau bisa menjadi guru bagi banyak orang tuh. Terus mursyid tanpa torikoh ya, maksudnya beliau meskipun tidak menjadi mursyid di torikoh tertentu, tapi beliau bisa berlaku sebagaimana mursyid. Itu Gusmus loh sing ngakoni ngono iku. Ya kalau Gusmusnya saja sudah mengatakan seperti itu, terus orang yang mengaku Nahdiyin kok kemudian menjelek-jelekan Cak Nun, itu kan aneh. Katanya mau bersanad, nah ini Gusmus bersanad tapi kok nggak diikuti. Bahkan Gus Yahya sendiri yang sekarang jadi ketua PBNU itu juga pernah kok mengatakan bahwa Cak Nun itu ibaratnya kiai yang ya mengumpulkan ya preman-preman dan sebagainya, kiai yang dengan perjuangan kan gitu. Kemudian dengan ada merendahkan apa ya, berendah hatinya Gus Yahya, kemudian dia mengatakan, nek aku kan kiai sing tinggal melaku kayak melu karena ada apa, ada terah gitu, ada silsilah ke sana sehingga tinggal ngikut. Nah, sedangkan Cak Nun kan harus dengan perjuangan, dengan ya mengadakan Ma'iyah seperti itu ya. Dan untuk urusan sanad dan tidak bersyarat ini yang salah satu hal yang sering dituduhkan kepada Cak Nun ya. Soal sanad, Cak Nun itu kan pernah sekolah di Gontor ya, mondok di Gontor, meskipun nggak sampai pada sarjana ya, tapi beliau diakui kok ya sama Gontor, dan Gontor itu bangga itu sama Cak Nun. Dan dikeluarkannya itu kan juga karena beliau wataknya membela keadilan, membela kebenaran. Memang keras, Cak Nun itu memang wataknya keras. Dan ada orang yang ceplas-ceplos seperti Cak Nun itu sebenarnya kan ayat atau fenomena hamba Allah untuk supaya kita tuh belajar mengikis kemunafikan gitu loh. Kan kemunafikan itu selalu dibangun dengan kesantunan, selalu dibarengi dengan kesantunan. Dan jenengan pengennya yang santun tapi munafik, atau yang ceplas-ceplos tapi apa adanya, jujur dan untuk kebaikan gitu. Ya tentu dalam kadar yang pas ya kan. Nah, seringkali ini yang dituduhkan ke Cak Nun itu, beliau tidak bersanad ya.
Ya, beliau sendiri, padahal Canon sendiri kan di Ma'iyah itu pernah mengatakan ada dua guru Ma'iyah, itu marjaknya sebagai sumber rujukannya. Pertama Ustadz Nur Somad Kamba, beliau ini dari dulu alumni Mesir, Al Azhar ya, Al Azhar Mesir, profesor bahkan, dan beliau sering bicara tasawuf. Yang kedua yaitu Cak Fuad, yang keduanya sudah wafat ya, belum lama ini. Artinya apa? Cak Nun dalam hal agama tidak sembrono gitu, tidak ngawur itu. Beliau juga mengkonfirmasikan apa yang beliau pikirkan kepada orang yang memang beliau anggap sebagai ahli dalam bidangnya. Nah, Cak Nun itu sendiri ibaratnya orang yang pandai untuk meramu, memberikan jamuan yang terbaik untuk banyak orang. Jadi jangan dituntut untuk fokus pada satu bidang, memang karena memang Cak Nun itu ya menggarap semua hal untuk dijadikan diramu, diracik secara indah. Seperti itu Cak Nun itu. Biar santai sih, ngopi sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau panjenengan merasa ahli sanad, maka jangan punya hobi untuk menuduh orang lain yang Anda anggap tidak bersanad. Tetapi carilah atau carikanlah sanad untuk orang-orang yang berbuat baik. Itu. Misalnya Anda anggap Cak Nun tidak bersanad. Sebenarnya Cak Nun bukan tidak bersanad ilmunya, tetapi beliau memang tidak berkecenderungan untuk membuat sanad sebagaimana umumnya. Kalau umumnya santri dan kiai itu kan sanadnya biasanya A muridnya B, B muridnya kiai ini, muridnya kiai ini, terus bersambung sampai ke Rasulullah. Biasanya kan seperti itu. Nah, Cak Nun memang tidak membuat seperti itu. Mbak Nun tidak mencitrakan dirinya sebagai orang yang bersanad sebagaimana sanad yang umumnya. Tetapi Cak Nun tidak ngawur. Buktinya apa? Buktinya Cak Nun mengajak orang untuk dekat dengan Kanjeng Nabi, dekat dengan Allah. Kalau ngawur itu kan berarti dia dikendalikan oleh syaiton. Dan syaiton itu salah satu cirinya adalah mengajak orang untuk takut kepada selain Gusti Allah, untuk khawatir terhadap selain Allah, khawatir terhadap apa ya, angan-angan yang terlalu panjang gitu misalnya ya, masa depan yang diangan-angankan. Nah, itu kerjanya setan kan seperti itu, membuat orang itu was-was hatinya. Nah, sedangkan di Ma'iyah jamaah diajak untuk optimis melihat masa depan. Bahkan Cak Nun pernah itu dalam kelakarnya itu kan gini, ndonga ora kabul ra masalah, ndonga maneh. Ya terus seperti itu. Kalau berjuang 5 tahun nggak berhasil, 10 tahun 10 tahun nggak berhasil, 15 tahun terus, gitu kan. Itu memberikan rasa optimis kepada jamaah Ma'iyah. Itulah salah satu sebab kenapa Cak Nun dicintai. Ya, sanad itu kan artinya sandaran. Ilmu ini bersandar atau tidak kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau orang itu tidak mengatasnamakan Nabi Muhammad untuk kepentingan pribadinya, berarti dia ya bersanad. Dia tidak memalsukan hadis atau tidak memanipulasi hadis untuk kepentingan pribadinya, dan niatnya tulus ikhlas, maka dia layak untuk dianggap sebagai orang yang ilmunya itu punya sambungan ke Kanjeng Nabi, bersanad gitu. Apalagi dia sudah diniatkan lillahi ta'ala, maka kita tidak layak atau tidak pantas kita untuk memojokkan orang yang
sudah pengajian bareng-bareng di kelas tidak menuntut apa-apa, terus kita tuduh wah ini tidak bersanad, nah itu sangat sangat tidak etis ya menurut saya. Ya, terus ada lagi toh yang nuduh itu wong ngaku Nahdien kok seneng karonan Cak Nun kan itu. Loh, emang apa salahnya? Kiai NU yang suka Cak Nun juga banyak. Ya, tapi orang yang ngaku Nahdien tapi menjelek-jelekan Cak Nun ini aneh. Wong Kiai ini wae nggak menjelek-jelekan Cak Nun. Ya, saya bisa menerima kedua-duanya. Ya, kemarin saya hadir di acara apa Harlah Satu Abad NU, dan saya juga tidak masalah dengan Cak Nun. Saya tidak punya masalah dengan NU karena Cak Nun tidak menjauhkan kita dari wali Songo. Bahkan Cak Nun itu pernah ketika menceritakan Sunan Kalijogo itu, beliau menceritakan bahwa beliau itu sambil nangis ketika mendengarkan pesawat apa dulu yang mau kecelakaan terus akhirnya tidak jadi itu. Sopirnya dikasih penghargaan itu tidak mau karena alasan apa, pilotnya itu dikasih penghargaan tidak mau karena alasan sang pilot adalah saya bisa selamat seperti ini bukan karena usaha saya tapi karena saya dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, Canon mendengar itu terus sampai nangis. Nah, tapi hal seperti itu kan memang tidak diceritakan secara publis ya. Itu pengalaman-pengalaman spiritual. Nah, Cak Nun sampai nangis seperti itu kan berarti punya sambungan kaitan yang secara batiniah dengan Sunan Kalijogo. Dan di NU Sunan Kalijogo itu sangat dihormati sekali. Itulah yang membuat saya tidak masalah dengan keduanya. Wali Songo diterima, zuriyahnya Nabi diterima, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau Wali Songo dianggap mitos, zuriyahnya Nabi dijelek-jelekan, dibunuh, diancam, lah itu saya yang bermasalah dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, apapun nama organisasinya, apapun nama kelompoknya, itu yang menurut saya menjadi penghalang atau menjadi perusak Islam dari dalam ataupun dari luar yang berusaha untuk menjelekkan citra Wali Songo, menjelekkan citranya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan di NU di Ma'iyah tidak ada arah ke sana, gitu loh. Nggak ada arah ke sana. Kita terus sebentar ini ya. Ini kemarin. Dan seluruh jajaran Suriah yang kami muliakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Yahya Khalil Stakuf dan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dan juga pengurus PW yang hadir seluruh Indonesia, pengurus cabang yang hadir seluruh Indonesia yang ada di pentas Bapak Kiai. Oke. Jadi nggak masalah. Sanu selawatan, di NU juga selawatan. Jadi yang mana yang tidak bersanad? Cak Nun itu cucunya Mbah Nur Zahid. Mbah Nur Zahid itu muridnya Kiai Khalil. Itu penjelasan dari Kiai Muzamil almarhum. Kiai Muzamil ini yang sudah 6 tahun bersama Cak Nun di Ma'iyah ya, sering diajak. Dan untuk masalah-masalah fikih, Cak Nun menyerahkannya kalau ada hal yang berkaitan dengan fikih itu bertanyanya juga kepada Kiai Muzamil itu. Karena juga ada kecocokan chemistry mungkin ya, dan ilmunya juga bagus. Artinya Mbah Nun itu berusaha untuk menempatkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi janganlah nuduh-nuduh nggak bersanad Cak Nun, itu keterlaluan. Kok senengane kok nuduh nggak bersanad. NU itu merangkul, coba putar lagi itu pidatonya Gus Yahya Stakuf itu. Optimis, berhusnudon pada rahmat Allah, berhusnudon pada pertolongan Allah. Kalau husnudon sama rahmat Allah itu kalau dijelentrehkan ke bawahnya, diuraikan rinciannya ya, salah satunya adalah kalau ada orang berbuat baik, jangan menuduh itu sebagai perbuatan yang tidak bersanad. Dan kalau Anda merasa ahli sanad, maka
tugas Anda untuk mencarikan sanadnya orang-orang yang sudah berbuat baik itu. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Pemenang orang seperti Cak Nun yang sudah 30 tahun maiyahan yang rutin itu kan di 5 tempat, Bang Wetan, Padang Bulan, Mau Cepat Syafaat, Kenduri Cinta dan Gampang Syafaat. Itu wis 30 tahun rek. 30 tahun nyenengno atine wong akeh. Wong akeh sing cocok ning Cak Nun, sing merasa hidupnya itu ditemani sama Cak Nun. Terus kue nuduh-nuduh tidak bersanad itu maksudnya gimana? Ada orang yang misalnya males ibadah, begitu mendengar Cak Nun menjadi semangat untuk beribadah, kok dituduh nggak bersanad tuh, nggak bersanad yang bagaimana? Berarti Anda ikut mendoakan juga dong orang yang semangat ibadah tadi untuk ditolak oleh Kanjeng Nabi karena tidak bersanad ini, you know? Jangan sempit seperti itulah pemikiran itu, diperluas. Ini digiring oleh kebencian ya ngono sini. Jangan seperti itu ya bro ya. Ngopi aja encer pikirannya. Alhamdulillah. Jadi NU dan Ma'iyah tidak masalah. Itu bisa berkumpul dalam satu hati, dalam satu orang. Karena memang keduanya tidak bermusuhan. Terus dulu juga pernah itu ada Cak Nun, Kiai Budi, sama satu lagi dari Mursyid Thariqat Naksabandi, namanya siapa ya, Syekh Mustafa kalau nggak salah, itu dari Jawa Tengah. Saya lupa nama kotanya apa. Syekh Mustafa Hakoni ya, Syekh Mustafa Hakoni ya, coba nanti cari sendiri di YouTube. Itu beliau Syekh Mustafa dari Thariqat Naksabandi. Beliau mengatakan gini, Cak Nun ini maestro banget ini. Beliau bisa menjelaskan sufi, menjelaskan tasawuf tanpa menggunakan istilah-istilah baku di dalam tasawuf. Jadi itu Syekh Mursyid dari Thariqat Naksabandi itu mengatakan seperti itu. Dia mana mungkin seorang kelasnya Syekh Mursyid Thariqat mengatakan seperti itu kalau Cak Nun itu orangnya tidak bersanad. Artinya Cak Nun memiliki keunikan dalam menjelaskan sesuatu, dan jangan dituntut atau diukur dengan disiplin ilmu yang sudah ada selama ini, karena memang jalannya tidak melalui itu sih, tidak melalui disiplin ilmu yang runtut, yang sebagaimana umumnya sekolah. Dan biarkan saja itu fenomena, kita nggak usah menuntut. Yang penting apa? Manfaatnya untuk diri orang itu apa? Manfaat untuk orang-orang yang mendengarkan Cak Nun itu apa? Saya kira itu ya yang menjadi parameter itu, manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bukan mana yang lebih pinter, bukan mana yang lebih lomba sanad, bukan seperti itu. Meskipun sanad itu penting supaya apa? Menjaga supaya tidak ngawur. Pentingnya sanad adalah menjaga agar orang itu ilmunya tidak ngawur dan menyesatkan itu. Tapi bukan untuk dilomba-lombakan, disombong-sombongkan, karena ujung-ujungnya yang penting adalah mana yang paling bermanfaat. Itu saya kira untuk mengukur Cak Nun yaitu manfaat untukmu apa, untuk pribadimu apa, mendengarkan kalimat-kalimatnya Cak Nun manfaat atau enggak untuk dirimu. Kalau manfaat ya dipakai, kalau enggak ya wes enggak usah digunakan untuk menghujat. Sesimpel itu sebenarnya. Apa susahnya gitu. Pok angel itu mikir enak terbuka itu opo angel. Padahal enak loh itu, bisa bikin pikiran kita seger, fresh. Itu Syekh Mustafa Hakoni pernah mengatakan seperti itu. Terus juga Syekh Nur Somad Kamba, Ustadz Nur Somad, beliau memanggil Cak Nun itu bahkan Maulana Muhammad Ainun Najib ya. Jadi pertemuan pertama Ustadz Nur Somad dengan Cak Nun itu di Mesir ya, di Mesir. Beliau ngobrol-ngobrol lama sampai pada obrolan tentang Ibnu Arabi, tentang Wahdatul Wujud.
Nah, pada satu waktu kemudian Ustadz Nur Somad ini bicara tentang Futuhat Al-Makkiyah, ini kitabnya Ibnu Arabi. Tapi Cak Nun belum mengerti apa itu Futuhat Makkiyah. Itu kitabnya Syekh Ibnu Arabi. Nah, Ustadz Nur Somad ini heran. Loh, Cak Nun belum membaca kitab ini tetapi kok nyambung gitu ketika diajak untuk berbicara tentang wahdatul wujud, tentang tasawuf ya. Ini ilmunya dari mana gitu. Nah, dari situlah kemudian Ustadz Nur Somad itu mulai ada kecocokan dan kekaguman kepada Cak Nun. Artinya kalau ada orang yang sudah memahami sesuatu sudah baik, ya jangan dituntut sanatnya mana gitu dong. Kita yang harus terbuka, oh berarti orang ini memiliki keunikan. Seperti Ustadz Nur Somad tadi yang saya ceritakan. Beliau tidak menanyakan kepada Cak Nun, sanatmu mana? Oh, kitabnya belum kamu baca. Gurumu siapa? Enggak seperti itu. Tapi beliau begitu nyambung, langsunglah berkomunikasi secara intensif. Bahkan Ustadz Nur Somad sering ya menjadi yang membersamai jamaah Ma'iyah di berbagai kesempatan. Dan beliau oleh Cak Nun disebut sebagai salah satu marja Ma'iyah. Jadi nggak sembarangan, Rek. Cak Nun menyebut marja itu nggak sembarangan. Berarti Cak Nun itu bukan orang yang ngawur. Begitu ya. Ya, contohnya ginilah, ini kan ada gula, ada gelas, ada kopi. Ya, Cak Nun itu ibaratnya orang yang pandai meracik kopi. Meskipun tidak ahli dalam bidang gula, tidak ahli dalam bidang kopi, tidak ahli dalam bidang gelas, dan tidak ahli dalam bidang sendok. Kalau ditanya bagaimana membuat sendoknya, bagaimana menanam kopi sampai panen bagaimana, sampai menjualnya bagaimana, itu Cak Nun tidak ahli. Tapi untuk meracik semuanya itu dan memanusiakan proses itu, menghargai proses tersebut, itu Cak Nun jos. Makanya disebut Ma'iyah, yaitu karena ada kebersamaannya di situ. Nah, sekarang kalau mau menilainya jangan disebut itu ilmu dari mana, meracik itu Ma'iyah ilmu dari mana. Ya nggak usah terlalu ngegas. Nah, tanyakan saja manfaatnya untuk dirimu apa. Itu akan lebih tepat pertanyaan seperti itu. Ilmu bukan untuk gas-gasan, gas wong menang-menangan, bukan ke situ. Terus ada lagi yang nanya, yang komentar, Boyo minta maaf dulu yang bener, gak usah ngomong banyak-banyak. Itu Cak Nun sudah minta maaf kok. Soal bener gak bener itu kan persepsi Anda masing-masing kok. Masih saja ke sana, 30 tahun Cak Nun memberikan kebaikan. Bermaya 30 tahun. Orang yang sudah meminta maaf secara proporsional, yang menurut Cak Nun proporsional itu lebih baik ya, daripada orang yang tidak pernah menanyakan apa sih maksud Cak Nun mengatakan yang dulu itu ya. Jadi lihatlah kebaikan-kebaikan Cak Nun selama ini bagaimana. Gitu ya lho ya, mudah-mudahan bermanfaat dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.